Halo saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran yang dalam hari ini, jika Anda terbeban untuk konten yang membangun iman, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Setiap like dan langganan Anda adalah dukungan yang sangat berarti bagi pelayanan ini. Ada sebuah keheningan yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari ketidaktahuan. Keheningan yang bukanlah kehati-hatian, tapi kelalaian. Keheningan yang mencuri dari orang percaya hal-hal yang ingin didengar Roh Kudus dari bibir mereka. Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa kita sering terasa datar seperti rutinitas kosong? Kita terperangkap dalam formula doa yang sama, kata-kata hafalan yang diulang-ulang tanpa jiwa, tanpa kebenaran, tanpa kehidupan. Dan sementara itu, Roh Kudus menanti. Dia menanti kata yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Hari ini, mari kita buka lembaran baru dalam kehidupan doa kita. Kita akan belajar bersama tentang 8 kata yang sangat disukai Roh Kudus, namun jarang terucap dari mulut umatnya. Kata pertama, dan yang paling mendasar adalah, ampuni aku. Ini bukan sekadar permintaan maaf umum, ini pengakuan yang spesifik, langsung dan menghancurkan ego. Ampuni aku bukan karena aku telah berbuat salah, tetapi dengan menyebut nama, alasan, dan alamat dosa itu. Dengan kesadaran penuh akan apa yang telah diperbuat, dengan hati yang remuk di hadapan kekudusan Allah, lihatlah Daud saat Nabi Nathan menudingnya dan berkata, "Engkaulah orang itu." Daud tidak berdalih, dia tidak mencari pembenaran diri, dia hanya berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dari pengakuan itulah lahir Mazmur 51, doa pertobatan terdalam yang pernah ditulis. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Itulah doa yang lahir dari hati yang tidak bersembunyi, yang tidak berbohong, yang tidak berpura-pura. Sayangnya, kita sering belajar bernegosiasi dengan dosa. Kita menyebutnya dengan nama lain. Apa yang Alkitab sebut sebagai kebohongan, kita namai strategi. Apa yang Allah sebut keserakahan, kita anggap kebijaksanaan finansial. Roh Kudus mengidentifikasinya sebagai kesombongan. Kita beri label harga diri. Dalam kekacauan nama-nama ini, kita kehilangan kemampuan untuk berkata, "Ampuni aku." Mengapa Roh Kudus begitu rindu mendengar kata ini? Karena ini adalah pintu gerbang untuk segala hal lain yang ingin Dia lakukan dalam hidup Anda. Selama Anda tidak mengakui kebutuhan Anda, Allah tidak dapat mencukupinya. Selama Anda tidak mengakui kesalahan Anda, Dia tidak dapat mengampuni. Kasih karunia Allah mengalir deras ke arah hati yang remuk, tetapi menjauh dari kesombongan yang disamarkan sebagai kesalehan. Pikirkan, dalam doa-doa Anda minggu ini, adakah kata ampuni aku yang lahir dari pengakuan yang spesifik dengan kesedihan yang tulus? Jika tidak, kita perlu menyadari satu hal. Kita bukanlah orang yang sempurna. Artinya, kita butuh penglihatan yang baru. Kebutuhan kita akan pengampunan adalah awal dari segala sesuatu. Setelah kita belajar membuka pintu dengan kerendahan hati, mengakui kesalahan, seringkali kita menghadapi dinding berikutnya. Keengganan untuk mengaku lemah. Kita mungkin sudah berkata, "Ampuni aku." Tetapi lalu berusaha melanjutkan perjalanan dengan kekuatan sendiri. Padahal, dari pengakuan dosa yang tulus biasanya lahir kesadaran akan ketidakberdayaan kita. Dan disinilah kata selanjutnya menanti untuk diucapkan, "Tolonglah aku." Inilah keheningan mematikan lain dari gereja modern. Kita ahli dalam menyatakan kemenangan, mendeklarasikan berkat, menubuatkan penaklukan, tetapi kita lupa cara meminta tolong. Meminta tolong dianggap sebagai pengakuan kelemahan, dan mengaku lemah tidak sesuai dengan teologi sukses yang sering kita dengar. Namun tahukah Anda, semua tokoh besar Allah dalam Alkitab pada satu titik berseru, "Tolonglah aku." Musa, pembebas Israel, berkata kepada Allah, "Tidak sanggup aku seorang diri memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini." Yeremia, nabi bagi bangsa-bangsa, berseru, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara." Petrus yang tenggelam di danau berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Mereka bukan orang-orang lemah, mereka adalah orang-orang yang nyata. Dan Allah lebih mengasihi kejujuran hati daripada performance religius yang sempurna.
Ketika Anda berkata, "Tolonglah aku," Anda sedang menyatakan bahwa Allah lebih besar dari Anda, bahwa sumber daya Anda terbatas, bahwa kekuatan Anda ada akhirnya, bahwa Anda membutuhkan sesuatu di luar diri sendiri. Dan deklarasi ketergantungan ini, saudaraku, adalah musik yang indah bagi telinga yang maha kuasa. Karena Allah tidak mencari orang yang merasa mampu sendiri. Dia mencari anak-anak yang tahu bahwa tanpa Dia, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata dengan jelas, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tidak ada. Nol. Tetapi kita sering bersikeras mencoba, bersikeras berjuang dengan kekuatan sendiri, bersikeras memikul beban kita sendiri, hingga akhirnya kita jatuh, lelah, frustrasi, kalah, dan baru setelah itu kita mengeluh pelan, "Tolonglah aku." Padahal Allah ingin mendengarnya sejak awal. Ironisnya, Roh Kudus memiliki kuasa tanpa batas, sumber daya tak terhingga, hikmat yang tak terselami. Namun Dia menunggu Anda meminta. Karena Dia menghormati kehendak bebas Anda. Dia tidak menyerbu, Dia diundang. Dan saat Anda berkata, "Tolonglah aku," Anda membuka pintu. Anda memberi izin. Anda menciptakan ruang bagi yang supernatural untuk menginvasi yang natural, bagi yang ilahi untuk mengintervensi yang manusiawi. Dari titik ketergantungan inilah, tumbuh kerinduan untuk tidak hanya dibantu, tetapi juga dibentuk. Ini membawa kita pada kata ketiga yang didamba Roh Kudus, "Ajarlah aku." Kita hidup di era informasi. Dengan satu klik, kita bisa mengakses ribuan khotbah, studi Alkitab, komentar teologis. Tetapi informasi bukanlah wahyu. Pengetahuan bukanlah hikmat. Mengetahui tentang Allah tidak sama dengan mengenal Allah sendiri. Ada jurang yang dalam di antara keduanya. Ketika Anda berkata, "Ajarlah aku," Anda mengakui bahwa Anda membutuhkan seorang guru. Bahwa Roh Kudus bukan hanya kekuatan atau pengaruh. Dia adalah guru yang paripurna. Yesus berjanji, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Segala sesuatu, bukan hanya sebagian, namun kita sering lebih memilih belajar dari manusia. Tidak ada yang salah dengan pengajar yang Allah bangkitkan. Paulus adalah salah satunya. Hari ini kita memiliki gembala dan teolog yang memberkati, tetapi mereka adalah instrumen. Gurunya yang sejati adalah Roh Kudus, dan Dia ingin mengajarkan hal-hal yang tidak termuat dalam buku manapun, kebenaran yang tidak dapat disampaikan seminar manapun, wahyu yang hanya lahir dalam keintiman. Daud berdoa, "Ajarlah aku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Lihat kedalaman doa ini. Dia tidak hanya meminta informasi, dia meminta transformasi. Dia tidak hanya ingin tahu jalannya, dia ingin berjalan di dalamnya. Dan dia tahu bahwa untuk itu hatinya perlu dipersatukan dan difokuskan oleh takut akan Tuhan. Berapa kali Anda membuka Alkitab dan berkata, "Roh Kudus ajarlah aku"? Berapa kali Anda berhenti di ayat yang sulit dan alih-alih mencari komentar, meminta kepada pengarang kitab suci itu sendiri untuk menyatakan maknanya? Masalahnya, kita sering merasa sudah tahu. Kita sudah hafal ceritanya, sudah ingat ayat-ayatnya. Dalam rasa sudah tahu itulah, kita menutup pintu bagi wahyu baru. Kita mandek dalam pengetahuan yang dangkal. Padahal Roh Kudus ingin membawa kita lebih dalam. Dia ingin menunjukkan lapisan kebenaran yang tak terbayangkan. Tetapi untuk itu, kita perlu menjadi murid seumur hidup. Kita perlu memiliki sikap Salomo, yang meski sudah menjadi raja, meminta hikmat kepada Allah. Dan Allah begitu berkenan hingga memberinya bukan hanya hikmat, tetapi juga kekayaan dan kehormatan. Karena ketika Anda mencari hikmat, Anda sedang mencari Allah sendiri. Dari pengakuan yang rendah hati dan hati yang terbuka untuk diajar, lahirlah sebuah respons. Bukan hanya perkataan, tapi sebuah komitmen yang akan menguji kedalaman iman kita. Inilah momen di mana keyakinan bertemu dengan ketaatan dan kerendahan hati berubah menjadi kesiapan bertindak. Kata-kata selanjutnya bukan lagi permintaan, tetapi jawaban. Dan yang pertama adalah jawaban yang sering paling sulit kita berikan. Aku mau taat. Disinilah kita mencapai titik resistensi terbesar hati manusia. Satu hal adalah
meminta ampun, meminta tolong, atau meminta diajar. Tetapi taat, ini menuntut pengorbanan, menuntut penyerahan, menuntut kematian dari akunya sendiri. Dan kita tidak menyukai ini. Namun ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Allah. Yesus tegas, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dia tidak berkata, "Jika kamu mengasihi aku, nyanyikanlah lagu-lagu indah untukku," atau "datanglah ke gereja setiap minggu." Dia berkata, "Turutilah perintahku." Sayangnya kita sering menciptakan sebuah iman yang nyaman. Iman yang memberi kita damai, tetapi tidak menuntut kekudusan. Iman yang menjanjikan berkat, tetapi tidak menagih komitmen. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa kita tidak melihat kuasa Allah berkarya dalam hidup kita? Mengapa doa-doa kita seperti tidak menembus langit-langit? Jawabannya seringkali terletak pada ketaatan, atau lebih tepatnya, ketidaktaatan. Samuel berkata kepada Saul perkataan yang bergema sepanjang masa, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan." Anda bisa mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, uang, waktu, talenta. Tetapi jika Anda tidak memberikan ketaatan, semua itu sia-sia. Karena ketaatan mengungkapkan di mana hati Anda sesungguhnya. Ketaatan menunjukkan siapa yang benar-benar memerintah hidup Anda. Pikirkan Abraham. Allah memintanya yang mustahil. Persembahkan anakmu, anak perjanjian yang kau tunggu 100 tahun itu. Abraham taat. Dia tidak mengerti, mungkin tidak setuju, tapi dia taat. Dan saat dia mengangkat pisau, Allah campur tangan. Allah tidak menginginkan Ishak. Dia ingin menguji hati Abraham. Dia ingin melihat apakah Abraham lebih mencintai janjinya atau sang pemberi janji. Di manakah Ishak Anda saat ini? Apa yang Allah minta untuk Anda lepaskan yang masih Anda pegang erat? Perintah mana yang Anda abaikan, tunda, atau relatifkan? Karena selama kita tidak berkata, "Aku mau taat," kita hidup dalam pembangkangan. Dan pembangkangan, seperti kata Alkitab, adalah seperti dosa sihir. Namun dari ketaatan yang total inilah, lahirlah sebuah doa yang bahkan lebih berani. Sebuah doa yang membawa kita dari sikap patuh menuju tujuan yang mulia. Pakailah aku. Ini adalah wilayah yang berbahaya, karena meminta Tuhan memakai kita berarti melepaskan kendali atas hidup kita sendiri. Berarti menempatkan diri kita sebagai alat yang siap digunakan. Berarti bersedia pergi kemana Dia utus, mengatakan apa yang Dia perintahkan, melakukan apa yang Dia tentukan. Dan itu menakutkan. Yesaya mengalami penglihatan akan kemuliaan Allah. Dia melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dia mendengar serafim berseru, "Kudus, kudus, kudus." Dan alih-alih merasa istimewa, dia merasa hancur. "Celakalah aku binasa." Tetapi kemudian Allah menyucikan bibirnya dengan bara api dari mezbah. Dan saat Allah bertanya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Itulah penyerahan total, ketersediaan mutlak. Itu berkata kepada Tuhan, "Hidupku bukan milikku lagi, melainkan milikmu." Tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar siap berkata demikian? Berapa banyak dari kita yang ingin dipakai Tuhan, namun dengan syarat-syarat kita sendiri? Pakailah aku Tuhan, tapi jangan keluarkan aku dari zona nyamanku. Pakailah aku, tapi jangan ganggu jadwalku. Pakailah aku, tapi jangan suruh aku berbicara kepada orang yang tidak kusukai. Itu bukan penyerahan, itu negosiasi. Dan Allah tidak bernegosiasi. Dia adalah Tuhan. Dan saat kita berkata, "Pakailah aku," kita sedang mengakui kedaulatannya itu. Paulus memahami ini ketika dia menulis, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Telah disalibkan, waktu lampau. Aku yang lama sudah mati, dan yang hidup sekarang bukanlah aku tetapi Kristus. Saat Anda memahami kebenaran ini, Anda dapat berkata, "Pakailah aku tanpa takut." Karena ini bukan lagi tentang Anda, melainkan tentang Dia. Bukan reputasi Anda yang dipertaruhkan, melainkan kemuliaan Allah. Dan hal yang luar biasa adalah ini. Saat Allah memakai Anda, Dia justru memenuhi tujuan penciptaan Anda.
Anda diciptakan untuk dipakai olehnya. Itulah identitas asli Anda. Dan ketika Anda berfungsi dalam tujuan itu, segalanya menjadi berarti. Hidup mendapatkan makna, hari-hari memiliki arah, pertempuran memiliki tujuan. Allah mempunyai rencana bagi Anda. Bukan hanya janji manis untuk pajang di dinding, tetapi janji yang nyata. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tetapi rancangan-rancangan itu hanya tergenapi ketika Anda membuat diri Anda tersedia. Ketika Anda berkata, "Pakailah aku." Saat itulah Anda berhenti menjadi pemeran utama dalam cerita Anda sendiri dan menjadi alat dalam cerita besar yang sedang Allah tuliskan. Setelah kita menyatakan kesediaan untuk taat dan dipakai, sebuah pertanyaan yang dalam muncul. Atas dasar, apa kita dapat berdiri teguh dalam perjalanan ini? Ketika langkah ketaatan membawa kita ke medan yang tidak dikenal, dan ketika penyerahan diri membuat kita merasa rapuh, kita membutuhkan sebuah fondasi yang kokoh. Fondasi itu dibangun dengan dua kata berikutnya, yang bukan lagi tentang tindakan kita, tetapi tentang postur hati kita yang paling dalam. Kata keenam yang dirindukan Roh Kudus adalah, "Aku percaya." Di dunia yang dipenuhi kecemasan ini, dua suku kata ini bagaikan obat penawar. Aku percaya berarti melepaskan, berarti menyerahkan, berarti beristirahat, bahkan ketika badai mengamuk di sekeliling. Ingatlah ketika Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu. Badai besar melanda, ombak menghempas, air mulai memenuhi perahu. Para nelayan yang berpengalaman itu ketakutan. Dan di tengah semua itu, Yesus tidur. Dia tidur karena dia percaya. Percaya pada Bapa, percaya pada tujuannya, percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kendali Allah. Murid-murid membangunkannya dengan teriakan, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Yesus bangun, menghardik angin dan danau itu dan segalanya menjadi tenang. Lalu dia berpaling kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka takut karena mereka tidak percaya. Dan kita, dalam berapa banyak bidang kehidupan kita, bertindak persis seperti murid-murid itu. Kita panik, kita merasa Tuhan tertidur, tidak peduli, dan kita akan binasa. Kita lupa bahwa Dia ada di dalam perahu kita, bahwa Dia tidak pernah benar-benar tertidur, bahwa Dia selalu memegang kendali, dan tidak ada badai yang lebih besar daripada Dia. Percaya bukanlah hal yang mudah, terutama ketika keadaan berteriak sebaliknya. Saat diagnosis medis buruk, saat keuangan tidak tertutupi, saat hubungan hancur, saat segala sesuatu tampak runtuh. Justru pada momen-momen itulah Allah ingin mendengar dari Anda. Aku percaya, bukan karena Anda mengerti, bukan karena Anda melihat solusinya, tetapi karena Anda mengenal siapa yang Anda percayai. Paulus berkata demikian, bahkan ketika menghadapi maut, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Perhatikan, kepada siapa, bukan kepada apa. Karena kepercayaan bukan tentang keadaan, ini tentang karakter. Bukan tentang apa yang sedang terjadi, tetapi tentang siapa yang memegang kendali. Dan ketika Anda mengenal karakter Allah, bahwa Dia baik, setia, perkasa, dan mengasihi Anda dengan kasih kekal, maka Anda dapat percaya bahkan ketika Anda tidak mengerti. Namun pahami satu hal yang penting, percaya tidak berarti hal buruk tidak akan terjadi. Percaya berarti bahkan jika hal buruk terjadi, Allah tetaplah baik. Dia berjanji, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Apabila, bukan jika, karena pencobaan akan datang, badai akan melanda, api akan terasa nyata, tetapi kehadiran Allah akan lebih nyata lagi. Dan dalam kehadirannya itulah Anda menemukan kekuatan untuk berkata, 'Aku percaya.'" Dari kepercayaan yang dalam inilah, lahir kata ketujuh, yang mungkin adalah yang paling mengubah segalanya, muliakanlah dirimu. Ketika Anda mengucapkan kata ini, Anda membalikkan tatanan alami segala sesuatu. Anda mengalihkan fokus dari diri sendiri sepenuhnya kepada Allah. Anda berkata,
Ini bukan tentang aku, ini tentang engkau. Yohanes Pembaptis memahami ini dengan sempurna. Dia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia memiliki murid pengaruh pelayanan yang powerful. Tetapi ketika Yesus muncul, dia tidak bersaing, dia tidak cemburu. Dia menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Muliakanlah dirimu, jangan muliakan aku, jangan tinggikan namaku. Promosikanlah namamu, tinggikanlah dirimu, majukanlah kerajaanmu. Inilah penyembahan yang sejati. Inilah kehidupan yang berpusat pada Kristus. Namun, kita hidup di generasi yang narsis, terobsesi dengan promosi diri, pengakuan ketenaran. Dan ini menyusup ke gereja. Kita ingin diakui karena karunia kita, ingin tepuk tangan untuk pelayanan kita, ingin pujian atas prestasi kita. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan siapa diri kita berasal dari Allah. Paulus bertanya, apakah yang engkau miliki yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Semuanya adalah anugerah. Dan respons yang tepat bukanlah kesombongan, melainkan ucapan syukur. Bukan pemujaan diri, melainkan pemuliaan Allah. Ketika Anda berdoa, muliakanlah dirimu. Anda memberikan izin kepada Allah untuk melakukan apapun yang diperlukan agar namanya ditinggikan. Bahkan jika itu berarti membentuk Anda melalui proses yang sukar. Bahkan jika itu berarti mengecilkan Anda agar dia dapat membesar. Karena terkadang Allah perlu mengosongkan kita untuk mengisi kita. Perlu merendahkan kita untuk meninggikan dirinya. Yesus sendiri berdoa di Getsemani, Bapa, muliakanlah namamu. Dan sebuah suara dari surga menjawab, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Itu beberapa jam sebelum salib, sebelum penghinaan terbesar. Tetapi Yesus tahu bahwa melalui penghinaan itulah akan datang kemuliaan terbesar. Melalui kematian itulah akan datang kehidupan. Begitu pula dengan Anda. Ketika Anda berkata, muliakanlah dirimu, Anda menyelaraskan diri dengan rencana kekal Allah. Anda berkata, tidak peduli apa biayanya bagiku, tidak peduli bagaimana kelihatannya, yang penting namamu dimuliakan. Dan doa ini melepaskan Allah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam dan melalui hidup Anda. Pikirkan Yusuf. Dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. Tetapi melalui semua itu, Allah bekerja. Dan ketika Yusuf akhirnya diangkat, dia bisa berkata kepada saudara-saudaranya, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Allah mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Dan Yusuf tidak pahit, karena dia melihat tangan Allah dalam segalanya. Dia melihat kemuliaan Allah sebagai tujuan akhirnya. Dari kepercayaan yang teguh, lahir kerelaan untuk memuliakan Dia dalam segala hal. Dan inilah fondasi yang tidak tergoyahkan. Dari kepercayaan yang menenangkan dan kerinduan untuk memuliakan Tuhan, aliran doa kita mencapai sebuah muara yang indah, sebuah sikap hati yang mengubah segalanya, yang seringkali justru paling kita lupakan. Jika 8 kata ini adalah sebuah rangkaian melodi, maka kata yang terakhir ini adalah nada penutup yang merangkum semuanya dengan keindahan. Kata ke-8 yang dirindukan Roh Kudus adalah terima kasih, syukur. Bahasa yang sering terlupa dalam kehidupan Kristen modern. Kita adalah pakar dalam meminta, ahli dalam memohon, dokter dalam menyenaraikan keperluan kita. Tetapi bilakah kali terakhir Anda berhenti hanya untuk mengucapkan terima kasih? Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, bukan untuk segala hal, tetapi dalam segala hal. Tidak hanya ketika semuanya baik, tetapi bahkan ketika semuanya terasa buruk. Karena rasa syukur tidak bergantung pada keadaan. Rasa syukur adalah sikap hati. Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus mengajar kita hal ini. 10 orang disembuhkan, 10 menerima mukjizat, 10 hidup mereka berubah, tetapi hanya seorang yang kembali. Hanya seorang yang sujud di kaki Yesus dan berkata terima kasih. Dan Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Di manakah mereka yang menerima tetapi tidak berterima kasih? Berapa kali Anda menjadi satu dari 10 itu? Berapa kali Anda menerima berkat Tuhan, jawaban doa, perlindungan, penyediaan kesembuhan, dan hanya meneruskan hidup seolah-olah itu adalah hak Anda, seolah-olah Tuhan berhutang kepada Anda? Padahal Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kita. Kitalah yang berhutang segalanya kepadanya. Nafas hidup, keselamatan, setiap detik jantung berdegup, semuanya adalah anugerah yang tidak layak kita terima. Dan respons yang sesuai adalah syukur. Daud menulis, "Aku hendak memuji Tuhan pada setiap waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Pada setiap waktu, bukan hanya ketika menerima, kerana Tuhan layak dipuji bukan hanya untuk apa yang Dia lakukan, tetapi untuk siapa Dia adanya. Dan ketika Anda mengembangkan hati yang bersyukur, sesuatu yang supernatural terjadi. Kegelisahan berkurang, kedamaian meningkat, sukacita berkembang, kerana Anda berhenti memfokuskan pada apa yang tidak Anda miliki dan mulai melihat semua yang telah Anda terima. Paulus dan Silas memahami ini. Dipenjarakan secara tidak adil, dipukul dengan kejam, kaki terpasung, punggung berdarah, tengah malam dalam penjara yang gelap. Dan apa yang mereka lakukan? Mengeluh, mengutuk, murung? Tidak. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur. Dan sementara mereka memuji, Tuhan bertindak. Gempa bumi mengguncang penjara, pintu-pintu terbuka, belenggu terlepas, dan sipir penjara serta seisi keluarganya diselamatkan. Syukur membuka pintu, syukur mematahkan rantai, syukur menggerakkan gunung. Kerana ketika Anda bersyukur, Anda mengakui kebaikan Tuhan, dan pengakuan itu menggerakkan tangannya untuk bertindak atas nama Anda. Sekarang, mari kita lihat sisi gelapnya. Apa yang terjadi ketika ke-88 kata ini tidak ada dalam kehidupan doa Anda? Keheningan apakah yang terbentuk? Tanpa ampuni aku, Anda mengumpulkan rasa bersalah. Rasa bersalah yang tidak diakui berubah menjadi rasa malu. Dan rasa malu menjauhkan Anda dari Tuhan. Tanpa tolonglah aku, Anda menghabiskan tenaga sendiri. Anda cuba melakukan segalanya dengan kekuatan sendiri, dan akhirnya gagal. Kegagalan itu melahirkan kekecewaan. Kekecewaan melahirkan kepahitan. Tanpa ajarlah aku, Anda menjadi mandek. Anda mengulangi pola yang sama, melakukan kesalahan yang sama, kerana Anda tidak bertumbuh, Anda tidak dipimpin ke tempat yang lebih dalam. Tanpa aku mau taat, Anda hidup dalam pemberontakan. Dan pemberontakan menyekat berkat, kerana Tuhan tidak dapat memberkati apa yang tidak berada di bawah otoritinya. Tanpa pakailah aku, Anda menyia-nyiakan hidup dan tujuan Anda. Anda membangun dengan kayu, rumput kering dan jerami, bahan yang akan habis dimakan api. Tanpa aku percaya, Anda hidup dalam kegelisahan, sentiasa cuba mengawal setiap perkara dan kehilangan damai sejahtera. Tanpa muliakanlah dirimu, Anda hidup untuk kemuliaan sendiri. Dan semakin Anda mencari kemuliaan sendiri, hidup Anda semakin kosong kerana Anda dicipta untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Tanpa terima kasih, Anda hidup dalam ketidakberterima kasihan. Dan seperti yang ditulis Paulus, ketidakberterima kasihan membawa kepada kegelapan fikiran dan hati. Lihatlah polanya. Setiap kata yang tidak diucapkan mencipta kekosongan. Dan kekosongan-kekosongan ini terkumpul. Lama-kelamaan, Anda mempunyai kehidupan Kristian yang penuh dengan lubang. Penuh dengan kawasan yang tidak boleh disentuh oleh Tuhan kerana Anda tidak memberi izin. Penuh dengan pintu tertutup yang hanya Anda sendiri yang boleh membukanya. Tetapi berita baiknya adalah tidak pernah terlambat untuk bermula. Hari ini Anda boleh mengubah kehidupan doa Anda. Hari ini Anda boleh mula menggunakan kata-kata ini. Dan apabila Anda melakukannya dengan ikhlas, bersiap sedialah. Sesuatu akan mula berlaku. Saudara-saudara yang dikasihi, kita telah sampai pada perjalanan yang bermakna melalui 8 kata sederhana ini. Mereka bukan sekadar kosakata baru untuk doa Anda. Mereka adalah portal, kunci, benih. Apabila Anda menanamnya di dalam tanah hati Anda, menyiramnya dengan iman, dan membiarkan matahari kehadiran Tuhan menyinarinya, mereka akan bercambah, tumbuh, dan berbuah. Buah yang kekal, yang memuaskan, yang berlipat ganda. Bayangkan kehidupan Anda setahun dari sekarang.
Jika Anda mulai hari ini untuk menggunakan kata-kata ini, jika Anda menjadikannya sebahagian daripada doa harian Anda, jika Anda membiarkannya mengubah bukan hanya cara Anda berbicara dengan Tuhan, tetapi cara Anda hidup untuk Tuhan, kehidupan Anda akan menjadi berbeza. Hubungan Anda dengan Tuhan akan berbeza. Damai dan tujuan Anda akan berbeza kerana Anda akan membina asas yang kukuh. Anda akan mengembangkan otot rohani. Anda akan mencipta saluran di mana kasih karunia Tuhan dapat mengalir dengan bebas. Dan apabila ribut seterusnya melanda dan ia pasti akan datang, Anda tidak akan goyah kerana Anda akan berpijak pada batu karang, kerana Anda akan berakar dalam, kerana Anda akan mengenali Dia yang Anda percayai. Tetapi semua ini memerlukan satu keputusan. Hari ini, sekarang, selagi Roh Kudus masih berbicara kepada hati Anda, selagi Anda masih merasakan keyakinan itu, ketidakselesaan yang kudus itu, kerinduan untuk lebih, kerana esok, perkara yang mendesak akan menjerit lebih kuat daripada yang penting. Gangguan akan kembali. Rutin akan menyedut tenaga Anda. Dan Anda akan menunda lagi. Jangan lakukan itu. Jangan lepaskan saat ini. Kerana saat-saat kasih karunia tidak bertahan selamanya. Ada masa kunjungan Tuhan, masa ketika Tuhan dekat, masa ketika pintu terbuka, masa ketika undangan itu ada di tangan Anda. Dan Anda perlu menjawab sekarang. Saya katakan ini bukan untuk menekan Anda. Saya katakan kerana saya mengasihi Anda, kerana saya ingin yang terbaik untuk Anda. Penulis surat Ibrani memberi amaran. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hari ini, bukan esok, bukan minggu depan, kerana hari ini adalah hari yang Anda miliki. Oleh itu sekarang, di mana sahaja Anda berada, mari kita lakukan sesuatu bersama-sama. Mari kita berdoa menggunakan 8 kata ini bukan sebagai formula ajaib, tetapi sebagai ungkapan ikhlas dari apa yang Tuhan lakukan dalam diri Anda. Ambil nafas panjang, letakkan tangan Anda di hati Anda, dan mari kita mulakan. Ampuni aku, Tuhan. Bersedialah. Bawa ke dalam ingatan dosa tertentu yang Anda sembunyikan, kawasan yang Anda hindari. Namakannya. Akui dengan penyesalan yang benar. Tolonglah aku, Tuhan. Akui keperluan Anda. Masalah yang mencekik, pergumulan yang tidak dapat Anda atasi sendiri. Mintalah pertolongan dengan rendah hati. Ajarlah aku, Tuhan. Bukalah hati Anda untuk pewahyuan, untuk kebenaran yang belum Anda ketahui, untuk hikmat yang melampaui pemahaman Anda. Aku mau taat, Tuhan. Serahkan kehendak Anda. Di kawasan mana Anda telah melawan, perintah mana yang Anda abaikan, berkomitmenlah dengan ikhlas. Pakailah aku, Tuhan. Letakkan hidup, masa, bakat, dan semua yang Anda miliki di atas mezbah. Jadilah alat yang tersedia. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Lepaskan kawalan kegelisahan dan ketakutan itu. Serahkan dengan damai, yakin bahawa Dia memegang kendali. Muliakanlah dirimu, Tuhan. Alihkan fokus dari diri sendiri, reputasi Anda, dan kemuliaan Anda. Letakkan sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hitunglah berkat-berkat Anda. Keselamatan, hidup, keluarga, penyediaan, perlindungan. Ucapkan syukur dengan penuh kesedaran. Jika Anda melakukan ini dengan sepenuh hati, sesuatu telah berlaku di alam rohani. Pintu telah terbuka, rantai telah putus, berkat telah dilepaskan. Kerana apabila Anda berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila Anda menggunakan bahasa yang difahami Roh Kudus, langit dan bumi bergerak. Dan sekarang saya menyatakan ini atas hidup Anda. Hari ini, setiap keheningan yang mematikan dipecahkan. Setiap halangan agama diruntuhkan. Mulut Anda dibuka untuk mengucapkan kata-kata yang Tuhan sukai. Hati Anda dibebaskan untuk menyatakan kebenaran. Hidup Anda memasuki dimensi keintiman baru dengan Tuhan. Saya berdoa agar Roh Kudus memenuhi Anda sehingga kata-kata ini menjadi semula jadi di bibir Anda. Semoga pengampunan mengalir, kerendahan hati memerintah, ajaran datang, ketaatan terasa manis, tujuan menjadi jelas, kepercayaan tidak tergoyahkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan rasa syukur meluap. Akhirnya ingatlah janji ini.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1:6. Tuhan telah memulakan sesuatu yang baik dalam diri Anda hari ini, dan Dia akan menyelesaikannya. Dia setia. Dia tidak akan berputus asa. Dia akan membawa Anda sampai ke garisan penamat. Pergilah sekarang, hiduplah, berdoalah. Gunakanlah 8 kata ini dan saksikan apa yang akan Tuhan lakukan. Kerana apabila Anda berbicara bahasa syurga, syurga menjawab. Apabila Anda menyentuh hati Tuhan, Tuhan menggerakkan gunung. Apabila Anda selaras dengan tujuannya, yang mustahil menjadi mungkin. Inilah doa saya untuk Anda. Inilah pernyataan saya atas hidup Anda. Inilah firman Tuhan untuk Anda hari ini. Hidupilah kata-kata ini, dan hidup Anda tidak akan pernah sama lagi.